Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya bagi kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat pada kesempatan kali ini dalam keadaan aman dan tenang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian umatnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai dengan hari kiamat. Seorang khatib senantiasa mewasiatkan takwa di atas mimbar-mimbarnya. Dan di antara salah satu definisi takwa sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, yakni at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa maknanya adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, kemudian mengamalkan dengan Al-Quran yang diturunkan, dan ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah, wal isti'dad li yaumir rahil, dan persiapan untuk hari kepergian, yakni akhirat. Dan di antara ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam salah satu ayat, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang mengimani terhadap perkara-perkara yang gaib. Salah satu tafsirnya menyebutkan mereka beriman kepada hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh panca indera ataupun akal, seperti tentang iman kepada malaikat, adanya surga, neraka, dan lain sebagainya sesuai yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk peristiwa perpindahan alam yang akan dilalui oleh manusia dari alam dunia menuju alam barzakh. Ini termasuk perkara gaib. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal qabra awalul manazilil akhirah, sesungguhnya alam kubur itu merupakan fase pertama alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, barang siapa yang berhasil melalui fase ini maka setelahnya akan dimudahkan. Wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu, siapa yang tidak berhasil melalui alam kubur ini maka setelahnya akan mendapatkan kesulitan. Suatu hari Rasulullah SAW menguburkan jenazah bersama para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum
mintalah ampunan untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu tasbit, dan mintalah keteguhan untuknya. Fa innahu al'an yus'al, karena sesungguhnya dia sedang ditanya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan apakah yang akan dihadapi oleh seorang hamba ketika di alam kuburnya? Dan di dalam bahasa syariat disebutkan dengan fitnah kubur, ujian yang ada di alam kubur. Dan kita masing-masing akan menghadapinya, tidak bisa lari darinya. Maka dijelaskan di dalam hadis yang lain, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tatkala ruh dikembalikan kepada jasadnya, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan. Setelah ruh diambil dari seorang nyawa seorang muslim ataupun seorang hamba, kemudian dikembalikan nanti ke alam kuburnya, fayatihi malakan, lalu datanglah kedua malaikat. Disebutkan dalam hadis yang lain, yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Malaikat itu yang pertama bernama al-munkar dan yang lainnya bernama an-nakir. Fayujlisanihi fayaqulani lahu. Lihat, di dalam hadis ini ada dua kondisi orang. Yang pertama, golongan orang yang beriman. Bagaimana kita lihat, simak berita yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka. Pertanyaan yang pertama, kedua malaikat ini mendudukan hamba yang baru masuk alam kubur, lalu ditanya tentang man rabbuka, siapakah Rabb? Orang yang beriman akan menjawab, fayaqulu rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu madinuka. Pertanyaan yang kedua, apa agamamu? Orang beriman menjawab, fayaqulu dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kedua malaikat ini bertanya lagi, pertanyaan yang ketiga, ma hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Orang beriman akan menjawab, fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mudahnya dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan dari kedua malaikat ini. Yang kemudian disebutkan di dalam hadis ini, orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat kubur karena mampu menjawab kedua malaikat ini. Lalu bagaimanakah gambaran yang kedua yang akan dihadapi oleh orang-orang kafir ataupun munafik tatkala mendapatkan pertanyaan yang sama? Insyaallah kita akan lanjutkan di khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah yang kedua ini kita lanjutkan hadis Nabi yang baru saja kita bahas di kesempatan hadis khutbah yang pertama. Mari kita lihat bagaimana gambaran orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik tatkala ditanya oleh kedua malaikat di alam kuburnya. Fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka, dengan pertanyaan yang sama. Kedua malaikat ini menundukkan hamba ini dan bertanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Fayaqul la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu madinuka, fayaqul la adri. Ditanya lagi, apa agamamu? Saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum.
fayaqul la adri, saya tidak tahu. Para ulama menyebutkan, kenapa orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat ini? Padahal mungkin waktu di dunia dia tahu bahwasanya Rabbnya umat Islam adalah Allah, agamanya adalah agama Islam, nabinya umat Islam, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenapa di alam kubur dia tidak tahu dan tidak mampu menjawab? Kata para ulama, ini bukan sekedar hafalan, tetapi ini berkaitan dengan iman dan amal soleh sewaktu di dunia. Dan ini semakna dengan ayat di dalam firman Allah yang lain, di dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh sewaktu hidupnya di dunia maupun di akhirat. Salah satu tafsirnya adalah yusabbitullahul mu'minina bi kalimati tauhid imanan tammah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatta yamutu wa hum alal iman, sampai mereka wafat dan mereka meninggal dalam keadaan beriman. Dan janji Allah, yusabbituhum fi kuburihim inda su'al. Allah teguhkan orang-orang yang beriman di kuburnya, di alam kubur tatkala ditanya. Wa yusabbituhum yaumal qiyamah, dan Allah pun nanti akan meneguhkan juga di hari kiamat. Oleh karena itu, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghujung di khutbah yang kedua ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan iman dan Islam kita. Dan kita diberikan kesempatan di sisa-sisa usia kita untuk mengenal Allah. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, itu adalah persiapan tentang siapakah Rabb kita. Dan ini yang dimaksud dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian mengenal ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ma'rifatud dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita, dimudahkan jika hari itu tiba untuk mampu menjawab kedua malaikat itu tadi, dan kita berhasil melalui fitnah kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadi hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.